Kita rehat dulu sejenak ya, kita bahas mengenai bracket handphone ya. Bracket handphone di motor. Jadi bracket handphone di motor, buat Anda yang puyeng kayak saya nyari-nyari ya, saya juga ada nih. Saya juga udah puyeng sebenarnya, bukan puyeng sih. Beli ya bermacam-macam, nyobain tapi geter, gigitnya nggak bener, patah ya. Patah itu terutama yang plastik ya. Cuman ini kebetulan yang di depan saya ini adalah modelnya CNC. Jadi CNC itu adalah dari aluminium ya atau besi. Jadi kali ini yang dari besi atau aluminium aja. Soalnya kalau yang dari plastik banyak patah, geter, apalagi ya masangnya agak ribet di motor, nggak sesuai gitu ya. Yang terakhir saya pakai adalah yang versi begini nih, GUP, mereknya GUP Pro 2 ya. Tapi ini ada kelemahannya juga bro. Ini saya pakai sih oke, cuman ya agak geter dan ada kelemahannya. Nah ini juga saya beli di online ya, semua di online, mereknya Bipop. Nah tapi ini bracketnya bentuknya seperti ini. Nah yang terakhir saya pasang adalah versi yang begini. Jadi versi yang begini itu dipasang di dudukan spion ya, seperti ini. Jadi ini ditaruh di dudukan spion seperti ini. Cuman saya melihatnya ini agak riskan handphone saya dicuri ya. Kenapa? Karena terlalu tinggi ya, handphonenya di atas terlalu tinggi dan dia agak geter gitu ya. Jadi memang bawaannya motornya geter, jadi ke bawah geter dan dia agak tinggi itu ya. Dan dia hanya bisa berputar begini-begini aja. Dia kalau mau dibeginiin nggak bisa karena dia udah fix dudukannya di dudukan spion, dan di sininya nggak bisa pivot, nggak bisa ke atas ya, nggak bisa dengak ke atas. Jadi Anda pakai handphone begini ya, handphonenya horizontal vertikal aja gitu, handphonenya nggak bisa dibeginikan, kurang ngeliat gitu ya di mata ya. Jadi dia hanya bisa vertikal aja ya, seperti ini. Jadi ini ada kurangnya. Jadi ini tidak handphone yang dudukan bracket ini tipe GUP Pro 2 ini agak kurang bagus. Kenapa? Karena dia tidak bisa pivot ke atas ininya. Ada yang versi bisa pivot ke atas, keluaran dari ini nih. Tapi dia dudukannya di spion, ada warnanya silver atau hitam juga ada ya. Dan kedua masalah lain adalah ini udah dipasang di sini nih. Ini nih bisa goyang-goyang nih. Tuh. Ya. Bunyi-bunyi di jalan, geter-geter gitu ya. Jadi versi GUP Pro 2 oke lah, ini saya pakai udah sebulanan juga, jadi taruh di sini nih di handphone ya, dudukan handphone. Jadi di baut di handphone ini hanya bisa buat sebelah kiri ya. Kalau Anda taruh handphone di sebelah kanan nggak bisa, hanya sebelah kiri. Dan dia hanya nyetel begininya aja, begininya nggak bisa ya, hanya kiri kanan saja ya, hanya nengok kiri nengok kanan. Begininya nggak bisa karena kuping pivot ininya yang untuk ngedongak nggak ada. Tapi ada yang versi ada ya, harganya lumayan 200-an kalau nggak salah di online. Jadi saya beli yang versi agak murah 150.000 ya, ini GUP Pro 2 ya. Nah yang versi ini versi 110.000 kalau nggak salah, ada 130.000 110.000 di Bukalapak banyak. Nah ini bracketnya seperti ini. Saya waktu itu salah beli, bukan salah beli, nggak kepikiran beli yang di spion. Jadi akhirnya saya harus bikin bracket seperti begini ya, jadi bulat. Ini saya boleh bikin nih di tukang bubut ya. Jadi baut spion asli kan hanya begini nih, berbentuk monel ini bautnya terus monel tutup gitu ya. Nah ini bautnya sudah nggak ada, udah hilang. Jadi bautnya adalah besi ini besar, besi besar ini adalah baut ya, baut spion. Nah nanti ini saya rencananya dijepit di situ gitu ya. Nah kenapa saya perlu bikin seperti begini, karena dia rendah di bawah, jadi nggak terlalu ke atas bro, nggak terlalu mencolok gitu ya, nggak terlalu mencolok. Karena tangan kita di sini, ini handphonenya di atas, jadi kita tidak bisa melindungi handphone gitu ya. Jadi tangan kita di bawah sini, handphonenya di atas di sini nih. Jadi kita agak kurang bisa melindungi handphone, tangan kita menutupi. Nah kalau saya waktu berpikiran bikin di sini, nah handphonenya kan di bawah gitu ya, jadi agak ke tengah. Jadi badan kita
badan kita bisa melindungi. Jadi kita takut ya dari depan sini nih orang di lampu merah dijambret gitu ya, dijambret, cet, tarik gitu ya. Wah, cilaka ya, handphone hilang. Nah, jadi saya berpikiran bikin satu bracket ini. Nah, ininya agak di bawah gitu ya. Jadi kita nggak terlalu mencolok dan kita bisa melindungi pakai badan. Jadi ini saya rasa bisa buat semua motor ya. Anda tinggal bikin ini ke tukang bubut, saya kena 65.000 tadi bikin. Jadi besinya dari dia, ngebor sama ngetap dia punya apa, bikin drat dikenakan 65.000 ya tukang bubut. Spesifikasi ukurannya ini saya bikin ini 3,5 cm, tingginya ininya 2,2 cm diameternya ya. Lubang ininya adalah 1 cm. Terus dibor terus bikin drat kanan ya. Nah, kalau yang versi begini versi jepit, jadi Anda harus beli yang L ya di sini ya. Ada ya kan yang jual di online, ini L nih. Ini gini bulat. Nah, ini harus pakai begituan. Tapi kalau menurut saya kurang efisien juga ya di atas gitu ya. Di atas nih kita tidak bisa melindungi ini handphone. Jadi saya mau nggak mau bikin yang di bawah ininya. Tuh, di bawah di sini. Dan ini dia bisa pivot begini. Bisa begini, bisa begini, bisa begini karena ininya tuh. Ya. Jadi bracket handphone macam-macam, tapi ini yang versi aluminium ya. Kalau yang versi plastik kayaknya lebih banyak getar deh. Ya, lebih banyak getar, terus plastik itu gampang patah, gampang pecah. Nah, kalau ini bahannya semua full CNC. Jadi ini GoPro 2 bagus sebenarnya, cuma getar karena ini mungkin tiangnya terlalu panjang ya, jadi getar. Terus dia hanya bisa ditaruh di spion kiri, dia tidak bisa pivot ke atas, dia hanya bisa ya gini-gini aja gitu ya. Tapi ada yang versi bisa itu harganya mahal sih di online ya, makanya saya nggak beli. Ya, jadi versi ini rencananya waktu itu dipasangin bracket ya di sini nih, di tengah malah lebih ini, tapi mentok ke windshield nggak bisa karena motornya ini Lexi ya, khusus ada bracket ini di handphone sini punya Lexi ada, cuman kurang begitu oke menurut saya. Jadi jalan terakhir saya bikin ini 65.000, nanti kita akan pasangkan di sini bracketnya ya, handphonenya. Jadi ini kita rehat dulu sebentar ya di lampu. Nah, kalau di motor saya di Jet 1000, nah saya pakai yang model CNC juga ya, CNC juga, tapi kalau ini bracketnya enak bro. Tuh, dia diklem di stang. Jadi kalau untuk motor Anda PCX, motor Anda Honda Adventure ya 150 tuh enak, dia tinggal ngeklem di sini langsung naik tuh ya. Dan ini juga saya enak dah, pokoknya ini tinggal dikendorin, mau pivot kiri, pivot kanan, atas bawah bisa gitu ya, mau kanan kiri bisa. Jadi ini bracket, dan dia kalau ini udah include charger Qualcomm QC3, dia ada chargernya. Jadi kalau ini untuk motor gede udah langsung. Kalau untuk Yamaha ini saya chargernya ya pakai portnya dia ya, portnya dia. Jadi ini kita bahas sedikit yang mengenai bracket. Siapa tahu kita bisa sharing bagaimana untuk kalian yang udah memakai bracket ini bagusnya bagaimana gitu ya. Karena penting buat GPS buat saya, karena sering jalan ke tempat yang tidak kita ketahui alamatnya ya, atau Anda jalankan west, kita bisa cari potong jalan ke gang gitu ya. Oke, begitu aja. Coba saya mau masang yang versi baru saya bikin ini, bagaimana hasilnya ya. Nah, ini udah saya pasang ya di motor, cakep. Jadi ininya 2,2, saya ngikutin yang bikinan orang 2,2, saya suruh bikin diameter 2,2, padahal bisa lebih lebar ya. Diameter kalau lebih gede lebih bagus, jadi lebih keker kelihatannya ya. Ini 2,2, tinggi 3,5 ya. Nah, ini bautnya kepanjangan, kalau bisa bautnya dipendekin ya, jadi kelihatan lebih cakep. Nah, ini bracketnya di sini, jadi handphone ini di bawah gitu ya, nggak terlalu tinggi bro. Kalau pakai yang begituan tinggi, handphonenya di sini lebih riskan buat ditarik orang gitu ya. Kalau di sini kelihatannya agak rendah gitu, jadi lebih, kita merasa lebih nyaman aja, lebih safety. Jadi tangan nih ngejagain dia nih, handphone nih,
pakai badan gitu ya. Kalau itu kayaknya tinggi banget, di sini rawan ya, di lampu merah atau di mana kita lengah atau apa ditarik orang gitu ya. Tapi memang ini juga tetap aja bisa ditarik orang, tapi ya lebih lebih ke bawah, tidak mencolok ya, masih ada spion nutupin ya, seperti itu. Oke, boleh sharing ya, bracket handphone kalian bagaimana. Saya bikin bracket handphone ini juga mikir-mikir, udah beli 3 kali, beli 4 kali loh ininya. Beli yang plastik yang ada pernya begitu ya, aduh itu goyang-goyang. Nah ini nyari yang model begini, ini enak nih, bisa diputer ya. Ini kita kendorin tuh, mau ditegakin masih bisa, mau didongakin masih bisa ya begini tuh. Memang mainnya nggak banyak, tapi bisa didongakin ya. Nah tinggal dikencengin. Nah tapi memang yang versi beginian ya, murnya ini rawan karatan nih kalau saya bilang, karena bukan dari stainless ya. Tuh ininya juga bersuara kesannya kayak murahan. Memang ini murahan sih, 110.000 paling murah. Anda cari di Bukalapak ada yang jual. Dia ada 2 versi, versi yang model dijepit begini sama satu lagi versi yang memang asli di spion, tapi dia juga tetap tinggi ya, tetap tinggi. Jadi di spion tapi terlalu tinggi, saya nggak suka terlalu tinggi, yaitu faktor keamanan, faktor kayak terlalu mencolok gitu. Dan kalau kakinya terlalu panjang ya dia geter. Tapi memang basic bawaan ini motor geter, jadi itu berasa geter gitu ya. Jadi kurang gimana gitu kalau geter ya. Jadi saya pikir-pikir, oh ternyata bikin deh di tukang bubut gitu ya. Ini udah terpikir sebelum lebaran, tapi pada tutup tukang bubut. Saya udah ke tukang bubut Ayung, ke tukang bubut di Jelambar, akhirnya dapat, dia mau kerjain karena dia sepi orderan. Saya bilang udah bikin langsung, saya tungguin. Nah 65.000 ditawar 50.000 nggak bisa, ya udahlah, kita juga jangan terlalu ngepres orang. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin di luaran, mungkin di daerah pinggiran 30.000 mungkin bisa ya. Tapi ini udah termasuk bahan sih ya. Jadi ini kalau nggak salah saya beli 130.000 pas 10.000 di Bukalapak nih ya. Ini handphone Vivo, handphone saya Vivo, masih bisa. iPhone 7s juga ya, 7s, iPhone 7 yang gede masih bisa juga ya, karena ini bisa disetel tuh. Tuh ini cuman agak seperti bahan murahan lah ya. Tuh ada suaranya, dan ini bukan stainless murnya. Saya takutnya ya kena hujan rawan karatan ya. Ya bisa disetel pivot, jadi Anda mau kesinikan ke ini kan masih bisa ya. Jadi ini menurut saya sih universal ya, bisa buat motor apapun, yang penting Anda bikin bracketnya, Anda beli ininya, taruh gitu ya. Jadi nggak terlalu tinggi, jadi agak rendah tuh ya, agak rendah. Kalau yang itu tinggi banget sini ya, tinggi banget, udah gitu kakinya panjang, jadi dia bergetar gitu. Bergetarnya itu yang kita nggak nyaman gitu ya. Oke, seperti itu aja. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman ya, silakan di komen. Mungkin punya cara lain ya buat bracket bracket handphone di motor, coba silakan komen ya. Terima kasih. Nah ininya smooth ya, putarannya smooth sekali, nggak kayak itu kasar ya. Smooth, tidak ada suaranya, dan putarannya licin banget ya. Versi GoPro 2 ini ya. Yang GoPro 2 juga smooth, baut ininya stainless kayaknya nih, jadi nggak karatan. Dan dia bracketnya itu bukan kunciannya, bukan cuma satu, dia ada 2 di atas ya, ada asnya nih. Jadi ini baut tengahnya, ininya ada asnya, jadi dia gigitannya kenceng ya. Ini bautnya stainless nih ya, kayaknya anti karat. Sayang ininya, batang ini terlalu tinggi. Jadi handphone kita tinggi ditaruh di dudukan spion gitu ya, jadi terlalu gimana gitu. Dan ini agak-agak godek ya, karena ini bukan sistem baut ya, dia sistem ada per di dalamnya, bisa diputar, jadi ada pelornya.
Nah, kalau yang ini bracketnya begini. Ini juga kelihatannya bukan dari stainless nih baut ininya. Jadi bisa karatan. Nah, bautnya baut biasa, bukan stainless. Ya, seperti itu saja review saya. Mungkin ada yang menambahkan, ada yang punya pengalaman lain. Ya, terima kasih.